Telekonferensi Bank Injil menyelenggarakan telekonferensi khusus kurikulum kerajaan Allah malam ini dengan topik Kemasyuran Allah. Ini adalah topik terakhir dari seluruh pembahasan telekonferensi khusus kurikulum kerajaan Allah. Kita baru saja selesai membicarakan topik tentang pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah memiliki 3 faktor utama, yaitu kerajaan, pelaksana dan tempat, kekuasaan, sistem dan pengelolaan, kemuliaan, kehidupan dan kebahagiaan selama-lamanya. Dari doa yang diajarkan Isa kepada para pengikutnya, terlihat dengan jelas maksud dari permohonan tersebut, yaitu bahwa Allah berkehendak agar pemerintahannya dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, hendaklah kamu berdoa demikian, ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu, seperti apa kemasyuran Allah dan bagaimana hal itu terlaksana di seluruh bumi? Allah sendiri yang menyatakan perbuatannya yang masyhur di antara semua bangsa, seperti yang dilakukannya kepada kerajaan Mesir di bawah pemerintahan Firaun. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Peristiwa itu menjadi buah bibir di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan menjadi ajaran yang diteruskan secara turun-temurun kepada umat Allah. Kemasyuran berkenaan dengan nama yang terkenal di mana-mana. Kita tidak menciptakan kemasyuran perbuatan Allah itu. Allah sendirilah yang melakukan perbuatannya yang besar. Melalui perbuatannya itulah namanya menjadi masyhur. Setiap orang yang mendengar dan yang mengalami perbuatannya itu akan memasyurkan perbuatan Allah yang besar itu secara spontan. Telah disabdakan demikian, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Wujud dari perbuatan Allah yang besar dan mulia itu adalah berita Injil Kerajaan Allah, yaitu bahwa Allah menyelamatkan umatnya dari perhambaan dosa, dengan menghapuskan dosa manusia melalui kematian Isa Al-Masih yang telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Berita tersebut meluas dengan spontan, cepat, dan pesat seperti yang terjadi di antara para pengikut Isa yang menggemparkan kota Yerusalem. Baik orang Israel maupun penganut agama dari kaum itu, orang Kreta dan orang Arab, meskipun demikian kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri mengenai hal-hal besar yang dilakukan oleh Allah. Jika virus yang menyebar disebut viral, maka Injil yang tersebar disebut masyhur. Kabar buruk tersebar karena virus, sedangkan kabar baik tersebar karena Injil. Sebenarnya cerita viral adalah berita buruk yang disebarkan dalam ketakutan, sedangkan cerita yang masyhur adalah berita baik yang dikabarkan dalam sukacita. Kabar buruk disebarkan oleh orang-orang penuh dengan ruh dunia ini, tetapi kabar baik disebarkan oleh orang-orang penuh ruh Allah. Pencurahan ruh Allah di atas para pengikut Isa adalah wujud dari apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Setelah itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan ruhku ke atas semua manusia, sehingga anak-anakmu yang laki-laki dan yang perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan pemuda-pemudamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas para hamba laki-laki dan para hamba perempuan, aku akan mencurahkan ruhku pada masa itu. Hal itu sesuai dengan janji Sang Bapa dalam Isa Al-Masih. Akan tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Ruh Allah datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mereka yang dipenuhi oleh Ruh Allah secara spontan membicarakan Injil di mana-mana oleh kuasa Ruh Allah. Lalu mengapa sekarang ini Injil tidak semasyhur sebelumnya? Mengapa justru berita jahat menjadi viral? Apakah Anda menyadari diri saudara seorang pembawa kabar baik atau justru kabar buruk? Jika sekarang saudara yang mengikuti berita ini menjadi sadar akan kabar baik, maka Ruh Allah akan memenuhi hati dan keinginan saudara juga, sehingga mulai sekarang saudara secara spontan, tanpa memikirkan ketakutan, segera menceritakan dan mengajarkan di mana-mana bahwa Allah baik melalui berita Injil.
Selengkapnya, kita akan membicarakannya dalam telekonferensi kurikulum kerajaan Allah. Karena itu, bagi saudara-saudara yang sudah mendaftar, jangan sampai melewatkan telekonferensi yang penuh berkah ini. Salam.